Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Itu yang pertama, ada definisi dan dasar hukum dari PPh Badan. Nah, apa sih PPh Badan itu? Nah, PPh Badan ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan usaha selama 1 tahun pajak. Nah, sedangkan penghasilan ini didefinisikan sebagai setiap penambahan kemampuan ekonomis, baik dari dalam maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau memperkaya si badan ini. Kemudian untuk dasar hukumnya bisa kita lihat itu ada UU nomor 36 tahun 2008, terus UU nomor 7 tahun 2021, serta PP nomor 55 tahun 2022 dan UU nomor 28 tahun 2007. Selanjutnya kita masuk ke subjek pajaknya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada subjek pajak luar negeri dan subjek pajak subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, untuk subjek pajak dalam negeri itu adalah badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia. Kemudian untuk subjek luar negerinya itu adalah badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat duduk di Indonesia, namun dia menjalankan usaha melalui BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa adanya BUT. Kemudian untuk objeknya itu ada uh, laba usaha, dividen dan bunga, serta yang lain-lain seperti hadiah, undian, uh, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada jenis PPh Badan, yaitu ada dua. Yang pertama PPh final dan PPh tidak final. Nah, untuk PPh final ini, eh, pajaknya yang dikenakan langsung saat penghasilan diterima, sedangkan PPh pemotongan dan PPh tidak final itu sistem pemotongan pajaknya di muka, yaitu diperhitungkan ulang dan diperhitungkan ulang di akhir tahun. Sifat dan ini bisa kita lihat. Kemudian untuk kewajiban pembukuannya eh, itu setiap wajib pajak badan itu wajib menjalankan pembukuan teratur untuk dasar perhitungan PPh. Nah, kemudian komponen wajibnya itu adalah catatan harta dan kewajiban, modal, penghasilan dan biaya operasional, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, untuk tarif PPh Badan itu untuk tarif standarnya ada 22%, berlaku umum untuk BP Badan dalam negeri dan BUT sesuai UU HPP. Kemudian 19% untuk perseroan terbuka, kemudian 50% dikali tarif untuk UMKM, serta PPh final UMKM itu 0,5%. Untuk mekanismenya kita langsung saja ke studi kasusnya, itu ada data keuangan dari PTA. Triple A tahun 2024 itu PKP-nya itu sebesar 5 miliar. Kemudian ada fasilitas untuk pasal 31E yaitu diskon 50%. Kemudian untuk kredit PPh 21 karyawan itu sebesar 50 juta dan kredit PPh 23 sebesar 100 juta. Nah, maka kita yang pertama itu menghitung PPh terutangnya dulu, yaitu dengan cara mengalihkan diskon 50% tadi dikali dengan tarif 22% dikali dengan 5 miliar, dapatlah 550 juta. Kemudian kita menghitung tak kredit pajak yaitu sebesar 50 juta ditambah 100 juta, sebesar 150 juta. Kemudian setelah dikurangkan, dapatlah PPh kurang bayarnya itu sebesar 400 juta. Dan jika menggunakan metode pencicilan PPh pasal 25, maka per bulannya jumlah pajaknya itu 33,33 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.